Selamat pagi, Bu. Oh iya Sisil, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, Bu. Ya, kata wali kelasmu kamu lagi bingung. Kenapa itu? Coba cerita sekarang apa yang kamu rasakan. Iya, Bu. Sebenarnya aku lagi bingung. Apalagi sekarang kan bentar lagi saya mau ujian, kenaikan kelas dan lulus. Saya bingung antara mau ambil kuliah atau pekerjaan, dan saya butuh solusi, Bu. Gimana ya? Coba pertama-tama Ibu terima kasih karena kamu sudah mau jujur ke Ibu. Ya, ini bukan tentang hal kecil ya, karena ini tentang masa depan kamu begitu. Ya, banyak siswa juga yang berada di posisimu, terus juga merasakan hal yang sama ya, seperti yang kamu bicarakan tadi. Coba kita langsung bicara ya. Tapi, Bu, saya takut ambil keputusan. Nanti kalau saya mau ambil kuliah, takutnya orang tua saya nggak mampu. Saya ambil kerja, tapi saya bingung mau kerjanya tuh kerja apa. Ya, coba sekarang kita mulai di dalam dirimu sendiri ya. Ya, kalau kamu bisa bayangkan 5 tahun ke depan tuh kamu ingin jadi apa? Sebenarnya saya masih bingung ya mau jadi apa. Tapi saya itu suka buat kue, Bu, di rumah. Saya sering bantu ibu saya kalau misalnya buat kue, misalnya Natalan atau ada acara apa gitu. Saya suka kalau bantu ibu saya, dan saya kadang juga kayak ya hal simple lah, kayak buat donat itu saya bisa sendiri. Tapi kalau misalnya saya yang mau buka usaha itu kan harus perlu modal, dan modalnya itu nggak sedikit. Apalagi orang tua saya, ibu saya rumah tangga dan ayah saya cuma jadi buruh tani. Jadi saya bingung, Bu. Ya, kamu sudah punya passion yang baik untuk ya, kamu juga tadi udah mulai bisa memasak gitu ya, itu kan kerjaan. Tapi kalau kamu mau kuliah, kamu ambil jurusan apa? Nah, saya itu sempat ingin mengambil jurusan tata boga, Bu, karena kan saya suka buat kue gitu kan, Bu, ya, bantu ibu saya. Tapi dari kata ayah saya, katanya jangan, karena banyak sulit mencari pekerjaannya. Nah, jadi dari situ saya bingung. Saya antara mau beneran tetap ngambil tata boga atau ambil jurusan lain. Nah, kalau jurusan lain saya kepikirannya menjadi guru, Ibu. Oke, jadi kita punya dua sisi ya. Nah, minatmu dan kondisi keluargamu. Ya, baik. Keduanya ini memang valid dan sering sekali kita anak-anak juga jumpai, dan kamu Sisil. Ya, kita akan telusuri bersama-sama opsi terbaik di dalam dirimu itu bagaimana. Oke Sil, kalau kamu kerja dulu, kamu bisa sambil kerja sambil ikut
eh, kursus-kursus memasak begitu. Lalu ada juga kan beasiswa vokasi yang dari pemerintah begitu. Terus atau kalau kamu mau langsung kuliah itu ya ayo kita cari bareng-bareng beasiswa yang full untuk kamu. Lalu kamu juga bisa kuliah sambil kerja, jadi part time gitu. Oh, saya baru tahu Bu kalau ada pilihan-pilihan seperti itu. Saya taunya harus pilih salah satu. Kalau nggak kuliah ya kerja itu, dan makanya itu saya bingung dan saya berkonsultasi dengan ibu. Ya, banyak kok Sil yang kakak-kakak tingkat kalian tuh yang kuliah sambil kerja. Ya itu bisa jadi solusi bagi kamu sih menurut ibu gitu. Baik Bu. Tapi Bu, ibu saya menyarankan saya untuk bekerja dahulu karena ibu saya takut nanti saya menyusahkan biaya untuk adik saya sekolah gitu. Ya itu wajar orang tua bilang begitu. Ya orang tua itu kan juga pingin anaknya itu yang terbaik ya. Tapi mereka juga penting juga bagi kamu itu untuk menjelaskan mimpimu dan rencanamu ke depannya begitu ya. Kalau kamu punya rencana ya sebaiknya kamu bicarakan saja pada orang tuamu dan kamu mengatakan kepada mereka supaya mereka itu percaya kepadamu begitu. Tapi Bu, saya takut mengecewakan kedua orang tua saya. Nanti kalau misalnya saya nggak serius atau saya main-main, nanti pasti orang tua saya bakal kecewa. Ya kalau kamu hidup tanpa mengikuti kata hatimu, kamu malah bisa terpaksa kalau kamu kerja dulu. Terus kita juga bisa kok cari jalan tengahnya yang realistis dan tetap mendekatkanmu pada keinginanmu. Oke Sil, kita coba buat rencana ya. Misalnya nih, tahun ini kamu cari dulu pelatihan memasak itu. Coba kamu ikut-ikut itu, lalu ya mulai kerja lah, bantu-bantu apa di restoran-restoran yang kecil atau yang besar juga bisa. Tapi dan uang itu bisa kamu tabung untuk biaya kuliah tahun depannya gitu. Iya Bu. Wah, ternyata bisa begitu ya Bu. Iya, Jadi bisa. saya sedikit lebih tenang untuk menjalankan nanti setelah lulus gimana. Iya, memang sih langkah kecil itu juga tetap langkah begitu ya kan. Yang terpenting itu kita itu mau bergerak dengan hati kita, Iya, bukan diem aja. Terima kasih banyak ya Bu. Saya merasa lebih kuat, lebih terarah untuk masa depan saya, dan saya tidak sebingung tadi. Ya, sama-sama Sisil. Jangan lupa kamu ini selalu bisa banget datang ke sini setiap hari juga boleh, setiap minggu. Ya, konseling seperti ini tuh bukan karena kamu itu lemah ya, tapi karena kamu itu di sini tuh ingin berkembang gitu. Siap Bu, mulai sekarang saya bakal berani melangkah dan maju.